Shalom, salam sade, salam hari Senin, salam hijau balik ya. Ternyata dia nutup weekly lumayan ini ya, bagus, dia mantul balik hijau. Tapi kelihatannya sih hijaunya ini kayaknya short squeeze sih. Ya, ini agak hati-hati juga, takutnya ini hijau sementara, short squeeze doang. Ya, ini tanggal 28 menjelang FOMC juga. Jadi jangan FOMO ya. Itu kalau saya lihat ini dia mantul balik. Sebab baik, lihat BTC DOM-nya turun positif ya. Cuma kelihatan ada short squeeze juga ini ya. Mungkin kemarin di weekend banyak pada short, disorong balik ke atas hijau, dimakan yang short ya. Maka ini kita lihat kayaknya short squeeze sih. By the way, ini saya buat video posisi market cap di 3 triliun, 95 billion, naik hampir 1,5% ya, 1,44, hampir 1,5%, lumayan. Volume juga langsung naik 23,7%, yaitu di 149,1 billion. Nah, yang agak enaknya untung BTC DOM-nya drop balik ya. Nah, dia agak drop balik sekarang di 60,1. Makanya altcoin rada hijau balik, agak bagus juga di situ ya. Dan bagusnya juga Ethereum hijau balik di situ. Makanya BTC DOM bisa ditekan turun gitu. Dan sekarang posisi Fear and Greed di 67%, altcoin season 43/100. Oke. Dan sekarang saya buat video posisi BTC di 119.193. ETH mantap, ETH di weekend ya kan, minggu malam udah hijau 2,5% lagi dia ya. Sekarang dia di $3.870 untuk Ethereum, mantap. XRP $3.25, BNB $842, Solana balik hijau udah 192 lagi ya, udah mau nanjak ke 200 lagi Solana. Doge 24 sen, Tron 32 sen, Cardano 83 sen, Hyperliquid $44. Sui cepet mantul ya, Sui udah $4.27. Kemarin itu agak rada stuck, terus pas mantul tembus $4 lagi ya, udah sekarang $4.27. Boleh tahan. Chainlink $19, Habar 28 sen, Avax $26 15 sen. Ayo, lu bisa breakout atau enggak? Ini bentar aja, kayaknya enggak kuat breakout juga nanti itu. Ya kita lihatlah. Aduh, udah dia mulai hijau, altcoin pada ini. Enak garang loh ya, enak. Cepet mantul balik dia ke enak ya, boleh. Kadang ya gitu lah koin Ethena, ada yang waktu lihat pada koin naik dia nggak naik pada gimana enak. Setelah kita rekom ya naik dia Ethena ya, boleh tahan. Kaspa agak hijau juga. Polygon kok bahas udah berapa kali sering saya bahas, cuma mungkin ini orang baru. Saya udah bilang Polygon itu kayaknya si Sandeep Wall udah nggak ada duit, dia udah bukan anak angkat si Vitalik lagi. Kalau 2021 Vitalik masih butuh dia, waktu itu 2021 kan Ethereum masih POW menuju proses POS, Proof of Stake kan, dari Proof of Work ya. Jadi POW ke
POS, waktu itu dia POE kan fee-nya masih tinggi. Nah, andalkanlah ini L2, waktu itu L2 juga nggak banyak. Nah, dia terpilihlah Paul yang banyak dipakai waktu itu ya, jadi anak angkat dia lah di ini, ya kan, sama Vitalik agak di ini kan lah waktu itu. Tapi terus kemajuan semakin banyak L2, banyak choice, dan Ethereum udah masuk ke POS, dia punya fee udah lebih turun lagi, ya Paul ini udah nggak penting bagi si Vitalik makanya. Dan kayaknya si Sandeep ini juga harusnya India pinter ngolah duit. Mungkin ini India yang kurang pinter ngolah duit juga. Banyak dia waktu 2021 dia buat uang, ya. Tapi ya nggak tahu. Sekarang dia posisi agak kere ini si Sandeep Wall ini, devnya Polygon. Maka Polygon stuck aja gitu. Sama penyakitnya sama Polkadot itu dua devnya kere, nggak ada duit. Dan kayaknya juga paus udah nggak ngelirik juga sih kayaknya, makanya sulit bangkit mereka gitu. Wah, SPX kemarin drop short, untung udah TP, ternyata mantul balik dia. Kalau nggak di TP, wah ini kemakan balik ini. Nah, short squeeze, dia tahu banyak orang short, dia sorong balik hijau ini. Ada beberapa kelihatan kok, ya. Ada short squeeze. Tapi overall walaupun dia short squeeze, Ethereum naik dengan tertekan BTC DOM, itu satu hal positif juga. Nah juga dia hijau, ada faktor juga dari tarif deal yaitu Europe, ya. Memang kemarin itu begitu isu deal Europe sama Amerika, ya, Trump announce itu ya 15% udah deal, makanya langsung market sambut positif juga hijau gitu. Kesempatan diolah lah untuk spesial bandar yang mau short squeeze pas isunya gitu. Nah tadi saya ada masuk SAU tapi agak telat, harusnya dapat. Saya nggak sempet pas dia drop ke 3321, waktu itu saya nggak lihat, nggak tahu gitu kan. Nah pas saya buka dia udah di 3328, waktu itu ya udah saya ambil long di 3328. Ini barusan pas mau upload video saya cek lagi, sempet mantul di 3340, ya udah saya TP dulu lah. Sebelum buat video saya TP dulu, ya tarik cuan dulu, karena minggu lalu kena tendang 2 kali minggu kemarin kan. Nah ini kita ambil dulu yang ada cuan, ya. Jadi ini saya ambil dulu TP, sisain 30% profit, lihat apakah masih mau dia hijau. Harusnya masih mau gitu ya. Kalau lihat ini eventnya untuk hari ini, kemungkinan dolarnya agak bisa lemah gitu ya. Untuk pagi ini market Asia dolar indeks merah tipis sekali 97,3an ya. Tapi saya rasa nanti bisa agak turun juga. Mungkin merah tipis 97,1 gitu. Tapi kayaknya hari ini dolar masih agak akan lemah dikit ya. Nah, SAU mungkin akan hijau. Dengan hari ini dia nggak ada event apa untuk Senin ini ya. Tapi di bond. Nah, dia ada 2 years not auction sama 5 years not auction. Itu saya rasa agak drop dikit, karena setahu saya dari di minggu kemarin udah mulai banyak yang ada yang pemain bond kayaknya jualan juga gitu ya. Jadi harusnya agak turun ini. Nah kalau dia bondnya agak turun, harusnya dolar agak lemah. Nah SAU bisa agak hijau. Makanya tadi saya juga kemarin kan koreksi, kemarin saya long terus kena makan gitu kan, Kamis Jumat kan. Nah pagi ini saya nungguin, cuma tadi nggak sempet, aduh sayang, kalau saya sempet pas saya
buka market close pas dia buang ke 3321, wah tadi dapatnya lebih banyak kan. Pas saya cek udah agak dia mantul balik di 3328. Itu pun saya lihat oh boleh 3328 masih bisa untuk ambil long. Nah saya ambil long tadi. Pas ini mau buat video saya cek dulu market udah dia mantul di 3340, ya udah TP dulu lah, cari aman kan. Jadi buat video juga kepala tenang gitu. Udah nggak perlu jagain candle, lihat aja itu sisa profitnya jadi ular atau jadi cebong. Tapi minggu ini lumayan eventnya ya. Minggu ini kita juga lihat, makanya saya lihat agak hati-hati, jangan FOMO, jangan pikir wah ini udah hijau naik. Agak ini juga besok bisa aja agak koreksi balik gitu. Karena kelihatan juga short squeeze ya. Dengar info juga ada short squeeze dimainkan sama Goldman Sachs gitu ya. Jadi makanya agak ini. Nah besok untuk Selasa ada CB Consumer Confidence, CB Consumernya naik agak lumayan, tapi job opening turun. Nah ini job ini ya, job opening. Terus juga dia ada 7 years note auction jam 12. Itu untuk besok Selasa. Nah terus Rabu lumayan loh. Rabu juga lumayan ada ini ya, ADP non-farm employment, terus GDP ya, Rabu GDP, tapi GDP untuk over kuartal 2 agak naik, tapi GDP price indexnya turun. Nah besok juga Bank of Canada interest rate decision, ada perubahan crude oil inventory. Terus ya itu Rabunya, nah nunggu Mbak Jerome jam 2.30 ya. Dia jam 2 Fed interest rate decision. Terus selang setengah jam tunggu dia speak Mbak Jerome ya. Itu di Rabu. Selasa Joel, Rabu itu berbagai ini ya. Terus Kamis juga lumayan loh eventnya, PCE, Core PCE ya, data gembel ya biasa Kamis data gembel. Terus Chicago PMI PCE nih ya. Minggu ini lumayan loh, ada GDP, ada PCE, FOMC ya. Terus Jumatnya juga, wah Jumat masih nih NFP ya, sama unemployment rate. Wah minggu ini lumayan event-event penting. ISM Manufacture. Mungkin kalau ISM Manufacture nggak tahu ini, akan dilihat ini NFP sama unemployment rate kayaknya. Unemployment rate kemarin itu drop 4, ini forecastnya naik balik di 42 ya. Kayaknya minggu ini data ekonomi juga yang keluar agak kurang bagus juga ini. Makanya jangan FOMO ya. Agak ini dulu di minggu ini sampai Jumat tanggal 1 Agustus itu bisa aja dia agak koreksi merah ini ya. 1-2 Agustus. Tapi overall market masih sehat ya, jangan takut, masih oke. Belum ini kok apa udah habis dananya big bill di belum habis. 5 triliun itu banyak oi. Anda pikir dikit ya, nggak semua masuk kripto. Kita harap kalau bisa 20% ya kan, nggak ada 20%, 10% pun boleh lah. Dari big bill-nya 5 triliun kan, itu udah kuat sekali ngangkat market kripto gitu ya. Ya kita lihat lah. Cuma itu jangan FOMO ya. Yang kita harapkan BTC DOM-nya turun, jangan di ini ya.
jangan menguat. Makanya Ethereum berharap ada pause yang belanja lagi, Ethereum sorong lagi, ETH itu. Ini Kaspa, kalau yang mau scalping bisa loh scalping. Kayaknya Kaspa masih mau hijau nih ya. Masih bisa. Ini saya buat video posisi 10 sen. Kaspa kayaknya masih bisa. Belum habis gas dia Kaspa hijaunya ya. Tapi kalau saya kayaknya kalau mau scalping hari ini untuk kripto ada yang saya pantau mau saya short gitu, tapi belum, lihat dulu. Karena saya pikir ini short squeeze sementara, jadi dia mantul nanti akan turun lagi gitu. Ada beberapa koin tuh. Jadi saya tungguin dikit dulu. Pancake lagi hijau loh, Pancake Swap ah. Ada apa nih? Aku nggak cek dia punya event, ada apa Pancake Swap hijau. Tapi bolehlah, masa dia stuck terus kan, harus agak hijau juga. Yang kasihan GRT lagi, GRT nggak kebagian data ini dia ya. GRT ini graf market kali ini dia juga stuck dia ya. Ini juga saya nggak tahu keuangannya, tapi dia juga orangnya partai biru gitu, makanya nggak kebagian siraman kayaknya dia. GRT graf ini ya, orang partai biru dia ini. Ada beberapa koin saya pantau yang untuk scalping mau saya short gitu. Tapi belum, saya nggak ngomong dulu karena sering kalau saya ngomong ini malah kebalik dia mantul lagi gitu. Agak kesel. Jadi saya pantau dulu lah. Nanti kalau saya lihat udah ada tondo-tondo, candlenya udah kasih sinyal, terus volumenya juga udah ada sinyal, dia drop, di situ saya mau short untuk hari ini ya, karena saya rasa ini sementara short squeeze, jadi dia hijau dulu, tapi nanti akan balik lagi dia ke bawah beberapa altcoin ya. Tapi untuk lain ada yang perform altcoin ini karena dia posisi BTC DOM-nya 60,1 bagus sih ya. Cuma source-nya ada beberapa altcoin yang saya lihat harusnya koreksi, tapi kemarin sempat koreksi bentar, mungkin banyak yang short disorong balik ke atas gitu. Nah kalau dia begitu, jadi saya tungguin nanti kalau bandar udah rasa cukup makan short squeeze-nya, nah dia akan drop balik, di situ baru saya masuk gitu. Jadi begitu aja video di hari Senin ini ya. Saya punya perkiraan SAU masih hijau hari ini ya, akan hijau dia. Dan saya udah ada pagi ini udah ada rezeki dikit SAU, mudah-mudahan bisa lebih tebal lagi hijaunya, harapan saya ya. Nah terus kalau kripto ini saya rasa nanti akan turun dikit lagi ya, menjelang atau besok gitu menjelang FOMC ya. Dia biasanya sering kan gitu ya, jadi itu yang kita jaga. Oke, begitu aja pembahasan hari ini. Dan ya tarif mungkin udah nggak gimana, ada banyak yang deal ya tanggal 1 ini, tapi kita nggak tahu akan ada news apa ya. Sementara ya mudah-mudahan stay positif lah. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.